Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan jasmani dan rohani kita selalu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam untuk baginda Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk di dalam umatnya yang setia mengikuti petunjuknya. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, kita masih melanjutkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kali ini kita akan membahas hadis yang ke-88. Hadithu Hudzaifah. Qala kunna julusan 'inda Umar radhiyallahu anhu. Hadis dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau bercerita, kunna julusan 'inda Umar radhiyallahu anhu. Kami sedang duduk atau duduk santai, duduk berdiskusi dengan Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, ini di dalam syarahnya disebutkan peristiwa ini adalah saat Umar sudah menjabat menjadi Amirul Mukminin. Artinya Umar sudah menjadi pemimpin menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqala, maka Umar kemudian bertanya, ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Adakah di antara kamu yang hafal sabda Nabi tentang masalah fitnah? Nah, perlu diketahui istilah fitnah yang ada dalam bahasa Indonesia atau dipakai orang Indonesia untuk menggambarkan pikiran mereka itu berbeda dengan fitnah dalam bahasa Al-Quran atau sunnah Nabi. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia itu adalah lebih tepat diartikan sebagai fitnah itu seperti melemparkan tuduhan yang tidak benar, ya. Dimana istilah bahasa Arabnya sebetulnya bukan fitnah, ya. Seperti misalnya seorang yang menuduh orang lain melakukan perzinaan, itu yang kemudian disebut dengan fitnah. Jadi dengan anggapan seperti itu lalu kemudian membawakan ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Maksudnya nuduh orang berzina atau nuduh orang dengan tuduhan yang rekayasa, tidak terbukti, itu lebih besar dosanya dibanding pembunuhan. Ini adalah berawal dari anggapan yang keliru dalam bahasa Indonesia, lalu dirangkai dengan dalil dengan makna yang tidak tepat. Padahal yang dimaksud dengan al-fitnatu asyaddu minal qatli itu maksudnya adalah fitnatud din. Fitnatud din itu maksudnya apa? Gangguan terhadap pengamalan dan pemahaman kita terhadap agama ini, terhadap Islam. Contoh misalnya, orang pengen umrah,
Kemudian ditahan, tidak bisa masuk ke Mekah, terpaksa dia pulang. Itu namanya fitnah. Orang yang ingin sholat ternyata kemudian dipaksa untuk pulang, tidak boleh sholat. Orang ingin berhijab tetapi dipaksa untuk tidak berhijab. Itu namanya fitnah, fitnatuddin. Nah, fitnah seperti itu lebih besar daripada pembunuhan. Kenapa? Karena menghalangi tegaknya syariat Allah. Jadi yang dimaksud dengan al-fitnatu asyaddu minal qatli itu adalah fitnah dalam bab agama. Dan secara umum fitnah yang dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah, baik berupa gangguan terhadap dakwah Nabi, gangguan untuk memasuki Masjidil Haram, termasuk peperangan, perang Badar, perang Uhud, itu semuanya masuk kategori fitnah. Kenapa? Ingin menghalangi Rasulullah dari mendakwahkan dan menegakkan agama ini. Mulai dari tingkat ucapan, gangguan fisik, sampai kepada peperangan, sampai dengan ancaman pembunuhan. Itu semua dalam masuk kategori fitnah. Maka wajar apabila hal semacam itu kemudian disebut al-fitnatu asyaddu minal qatli. Tetapi kalau tuduhan jelas tidak. Kenapa? Kalau kita bandingkan jamaah sekalian, menuduh orang berzina, itu ada ayatnya, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah. Orang yang menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina, dengan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi untuk membuktikan tuduhannya, maka pukullah dia dengan 80 kali cambukan di punggungnya. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan kamu terima kesaksian dia selamanya. Ulaika humul fasiqun, mereka itu adalah orang-orang fasik. Bandingkan dengan hukuman orang yang membunuh. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman secara sengaja, maka balasan baginya adalah neraka jahanam kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, wa a'adda lahu adzaban alima, dan Allah akan menyiapkan baginya azab yang pedih. Ada empat apa? Empat rangkaian ancaman. Ancaman satu saja sudah menakutkan, ini dikombinasi 4, yaitu apa? Jahannam kekal di dalamnya. Yang kedua, Allah murka kepadanya. Yang ketiga, Allah melaknatnya. Yang keempat, Allah menyiapkannya azab yang pedih. 4 hukuman, 4 ancaman dirangkum menjadi satu. Buat siapa? Membunuh. Maka tidak mungkin makna ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli ini menjadi bertentangan dengan ayat ini. Karena apa? Orang yang menuduh cepat maksimal padahal tuduhannya adalah tuduhan berzina, itu adalah hanya dengan 80 cambukan, tidak sampai dihukum mati. Sedangkan orang yang membunuh, apa hukumannya? Dia dikisos sampai mati. Artinya apa? Pembunuhan terhadap orang beriman itu lebih berat di sisi Allah dibanding menuduh. Nah, tetapi itu kemudian populer di Indonesia. Ketika ada orang menuduh dengan tuduhan rekayasa, maka kemudian disebut dengan fitnah. Jangan fitnah loh. Al-fitnatu asyaddu minal qatli, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, ini populer sekali. Maka saya ingin luruskan bahwa alur logika dan alur makna itu keliru. Yang dimaksud di dalam ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli adalah fitnatuddin, yaitu gangguan terhadap pemahaman yang lurus terhadap agama ini dan pengamalan terhadap syariat Allah. Baik. Jadi hadis ini bicara tentang fitnah. Kalau fitnah itu disebut secara mutlak seperti ini, maksudnya tidak ada kaitan makna, maka yang dimaksud biasanya adalah kekacauan.
kekacauan, saling bunuh, saling ya pokoknya kacau lah, tidak tidak damai, tidak saling menghormati, tetapi ada pertengkaran sampai kepada pembunuhan, sampai pada peperangan. Itu yang sering disebut dengan istilah fitnah. Apa yang terjadi di Gaza itu adalah bentuk fitnah. Fitnah akhir zaman, kekacauan akhir zaman di mana orang beriman menjadi korban dan nyawanya menjadi sangat murah. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah? Adakah di antara kamu yang hafal sabda Nabi tentang masalah fitnah? Qultu, Hudzaifah kemudian menjawab, ana kama qalahu, aku hafal persis seperti yang disabdakan Nabi, enggak saya tambahi, enggak saya kurangi. Qala, Umar kemudian menjawab lagi, innaka alaihi au alaiha lajariun, sesungguhnya engkau adalah orang yang innaka alaihi au alaiha lajariun, sungguh kamu adalah orang yang pemberani. Maksudnya apa? Berani untuk mengklaim seperti itu, ya. Berani untuk mengklaim, ya. Ya gimana enggak berani, karena memang hadisnya itu sangat pendek. Maka kemudian qultu, aku kemudian menjawab, maksudnya Hudzaifah, sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-saumu was-sadaqatu wal amru wan nahyu. Hudzaifah kemudian menyampaikan sabda Nabi tentang fitnah. Yang penting di dalam sabda Nabi ini ada kata-kata fitnah. Apa yang beliau sampaikan? Fitnatur rajuli fi ahlihi, terfitnahnya seorang laki-laki di tengah keluarganya, dan tentang hartanya, tentang anaknya, dan tentang tetangganya. Maksudnya gini, kalimat dalam hadis ini, orang yang terfitnah oleh keluarganya, oleh hartanya, oleh anaknya atau oleh tetangganya, maka akan terhapus fitnah itu dengan puasa yang dia lakukan, sedekah yang dia keluarkan, amar ma'ruf dan nahi mungkar yang dia lakukan. Apa maksud kalimat ini? Kalimat ini adalah bahwa fitnatur rajuli, terfitnahnya seorang laki-laki di tengah keluarganya. Maksudnya gini, keluarganya meminta sesuatu atau keluarganya melakukan sesuatu, lalu kemudian laki-laki ini gara-gara itu gagal untuk menjadi seorang laki-laki idealis di dalam agamanya. Contoh misalnya, keluarganya sedang ada kesibukan, lalu kemudian gara-gara itu si laki-laki ini gagal sholat jamaah di masjid. Berarti apa? Gagalnya dia sholat jamaah di masjid adalah karena ada satu kesibukan di tengah keluarganya yang dia tidak bisa tinggalkan. Ini yang dimaksud dengan fitnatur rajuli fi ahlihi, terfitnahnya seorang laki-laki di tengah keluarganya. Artinya apa? Terhambat dia untuk melakukan ketaatan. Apalagi kalau kemudian apa? Gara-gara istrinya merayu terus atau ingin mesraan terus sehingga dia gagal sholat jamaah di masjid. Nah, ini lebih parah lagi. Kalau tadi kan ada kesibukan, kalau ini ada apa? Ada kaitannya dengan masalah syahwat misalnya. Ini lebih parah lagi, sehingga apa? Dia gagal untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Wa malihi, atau dia terfitnah oleh hartanya.
Gara-gara di kantongnya ada duit, maka kemudian dia terfitnah. Apa terfitnahnya? Mengeluarkan untuk sesuatu yang bersifat foya-foya meskipun itu halal misalnya. Ya namanya kemampuan manusia itu dibanding saat miskin tidak punya uang dengan saat di kantongnya ada uang, mana kapan imannya lebih baik? Imannya lebih baik adalah pasti saat kantongnya kosong. Kenapa? Keinginan dia melakukan sesuatu terhalang oleh kantongnya yang kosong. Ketika kantongnya penuh, maka imajinasi liarnya itu mudah sekali dia tunaikan. Kenapa? Kantongnya mendukung. Ini berarti apa? Dia terfitnah oleh hartanya. Kemudian terfitnah oleh anaknya. Bisa jadi anaknya minta sesuatu, kemudian orang tuanya sampai harus korupsi. Ini berarti terfitnah oleh anaknya. Wajarihi, terfitnah oleh tetangganya. Demikian pula dengan tetangga, bisa menjadi penyebab seorang laki-laki terfitnah. Artinya apa? Pengamalannya terhadap agama itu menjadi berkurang atau terhambat atau terhalang. Maka kalau orang mengalami situasi seperti itu, tukaffiruhas salatu wassaumu, maka terfitnahnya dia di tengah keluarganya, gara-gara uangnya, gara-gara anaknya, gara-gara tetangganya, akan terhapus fitnah itu oleh salatnya, puasanya, sedekahnya, amar ma'ruf nahi mungkar, dan amal-amal yang lain. Artinya amal kebajikan yang dia lakukan itu akan memberi efek, akan menghapus fitnah-fitnah yang dimana gara-gara itu dia gagal untuk menjadi idealis di dalam beragama. Hadis ini benar, tetapi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu saat itu tidak bermaksud menanyakan hadis itu. Maka kemudian Umar bilang gini, laisa hadza urid walakin al-fitnatul lati tamuju kama yamujul bahru. Bukan fitnah itu yang saya maksud. Artinya bukan hadis itu yang saya tanyakan. Kalau kira-kira kalau mau dilanjutkan, kalau itu saya sudah tahu. Kira-kira begitu. Laisa hadza urid, bukan ini yang saya maukan, walakin al-fitnatul lati tamuju kama yamujul bahru. Tetapi yang saya maksud hadis tentang fitnah di sini adalah fitnah yang bergejolak seperti ombak di laut. Qala laisa 'alaika minha ba'sun ya Amiral Mukminin. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Peristiwa ini adalah saat Umar sudah menjadi Amirul Mukminin, maka dipanggil dengan ya Amirul Mukminin. Laisa 'alaika minha ba'sun. Anda tidak terkena dampak apa-apa dari hadis itu, wahai Amirul Mukminin. Maksudnya Anda aman, enggak ada masalah. Inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Sesungguhnya antara engkau dengan fitnah itu, fitnah yang bergejolak seperti ombak di laut, antara Anda dengan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Maksudnya fitnah itu tidak akan bisa lewat karena ada pintu yang menghalangi fitnah itu lewat. Kira-kira begitu. Yang dimaksud oleh Umar bin Khattab dengan hadis ini adalah yaitu fitnah yang akan bergejolak seperti ombak di laut. Dalam syarah hadis ini disebutkan yang dimaksud adalah yaitu adanya kekacauan sesama umat Islam, itu saling konflik sampai kepada saling memerangi dan saling membunuh. Ini adalah fitnah yang dikhawatirkan dan ditanyakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa Umar perlu bertanya tentang fitnah ini? Karena Umar adalah seorang pemimpin.
perlu mengantisipasi. Bagaimana caranya mengantisipasi supaya fitnah itu tidak meledak. Tetapi rupanya Hudzaifah paham bahwa di zaman kepemimpinan Umar fitnah itu tidak akan meledak. Kenapa begitu? Karena kepemimpinan Umar adalah kepemimpinan yang sangat kuat. Bukan hanya manusia yang tunduk dan takut kepada Umar, bahkan jin pun kalau lewat itu menyingkir dari Umar. Ini maknanya bahwa Umar adalah sosok pemimpin ideal. Sesudah Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi inilah kehidupan jamaah sekalian. Dari zaman dahulu itu memang keberadaan pemimpin itu sangat mempengaruhi, sangat menentukan, bahwa sejarah itu dipengaruhi oleh manusia-manusia, oleh orang-orang, tidak dipengaruhi oleh organisasi, bukan dipengaruhi oleh lembaga dan sebagainya, tetapi sejarah itu dibentuk oleh orang-orang. Oranglah yang akan merubah warna sejarah. Ada orang Mongol namanya Genghis Khan. Padahal bangsa Mongol itu bangsa terbelakang, bangsa yang tidak pernah muncul di dalam peradaban dunia, dalam persaingan antar bangsa itu enggak pernah muncul. Tapi dengan lahirnya seorang pemimpin hebat namanya Genghis Khan, maka dia bisa menaklukkan Cina, menaklukkan Korea, menaklukkan sampai Timur Tengah semua ditaklukkan, sampai sebagian Eropa ditaklukkan. Ini menunjukkan bahwasanya sosok manusia itu yang menjadi penentu berubahnya garis sejarah atau warna sejarah. Demikian pula dengan Allah SWT mentakdirkan ada orang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia. Dari situ Allah kemudian mengamanatkan risalahnya. Maka Nabi Muhammad menyampaikannya, mendakwahkannya, memperjuangkannya sampai berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, sampai tegaklah agama ini dengan sempurna. Berubah warna kehidupan, dipengaruhi oleh manusia. Makanya tidak heran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya tentang antara dirinya dengan fitnah ini ada kepentingan. Artinya apa? Umar sebagai pemimpin ingin memastikan fitnah itu tidak meledak. Dan Hudzaifah paham bahwa di masa kepemimpinan Umar fitnah itu enggak akan meledak, karena semua orang tunduk kepada Umar. Enggak ada yang macam-macam. Ya. Enggak ada yang berani memberontak, enggak ada yang berani angkat senjata untuk melawan Umar. Artinya apa? Semua umat Islam dalam keadaan damai, nggak ada konflik. Maka kemudian Umar melanjutkan pertanyaan kepada Hudzaifah, ayuk saru am yuftah, apakah fitnah itu terhalang oleh pintu tadi itu? Apakah pintunya nanti akan dibuka dengan sengaja, ataukah pintunya itu dirusak sehingga fitnah itu meledak? Ini sebuah simbol ya. Qala yuksar. Hudzaifah kemudian menjawab, pintu itu akan dirusak paksa sehingga menjadi awal mula meledaknya fitnah. Yang fitnah itu bergejolak seperti ombak di lautan. Qala idzan la yughlaqu abadan. Umar kemudian malah melanjutkan kalimatnya seolah-olah itu cuma pancingan, bahwa Umar sendiri sudah tahu. Idzan la yughlaq abadan, kalau itu dibuka paksa berarti nggak bisa ditutup. Benar nggak? Pintu yang dibuka dengan cara merusaknya, berarti pintu itu nggak bisa ditutup kembali. Maka pertanyaan Umar tadi adalah, itu dirusak ataukah dibuka sehingga bisa ditutup lagi? Jawaban Hudzaifah, itu akan dirusak. Artinya pintunya itu rusak, lalu fitnah akan keluar dan meledak.
Apa jawaban Umar kemudian? Kalau pintu itu dirusak berarti tidak bisa ditutup lagi selamanya. Apa maksud kalimat ini? Maksudnya adalah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dalam pandangan Hudzaifah itu adalah sebagai pintu penutup meledaknya fitnah. Dan ternyata Umar di akhir hayatnya itu bukan meninggal dengan normal, dengan wajar, tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat dalam keadaan apa? Dibunuh, terbunuh. Berarti apa? Pintu itu dirusak. Sehingga dari situ meledaklah kekacauan. Saling tuduh siapa pelakunya, di belakangnya ada siapa, mastermind-nya siapa, siapa kekuatan di belakangnya. Ya, orang lagi ramai sekarang nyebut-nyebut apa? Ada nama yang populer sekarang yang dibilang sebagai otak di belakang semua kekacauan ini. Nah, residu atau dampak dari saling tuduh siapa pembunuh Umar, harusnya diapain kelompok yang ada di belakang sosok yang membunuh Umar bin Khattab, itu kemudian menjadi masalah yang dihadapi oleh Utsman ibnu Affan. Di samping Utsman ibnu Affan memang sosok yang tidak sehebat Umar di dalam kepemimpinan. Beliau tipe orang yang saleh, orang yang lurus, tetapi bukan tipe seorang komandan yang ditakuti. Nah, ini pentingnya apa? Pentingnya pemimpin itu punya karakter menaklukkan. Jadi kalau ada presiden yang pandai menaklukkan, sebetulnya karakter pemimpin itu harusnya seperti itu. Ya, pandai menaklukkan, cuma menaklukkannya tidak pakai, ya, menaklukkannya dengan cara tebang pilih, ya kan gitu. Semuanya punya kasus. Kalau nggak mau tunduk sama saya, akan masuk penjara. Yang lain kasus juga, tapi didiemin. Kenapa? Karena mau rukuk dan sujud untuk tunduk kepadanya. Itu sebetulnya logika biasa dalam kekuasaan. Ya. Menjadi tidak biasa karena sunnah kauniyah kekuasaan itu telah dimodifikasi oleh sistem namanya demokrasi. Di dalam sistem demokrasi itu sunnah kauniyah kekuasaan itu dibelah-belah. Ada kekuasaan namanya eksekutif, ada kekuasaan namanya yudikatif, ada kekuasaan namanya legislatif. Sehingga tidak ada pemimpin satu orang yang mengendalikan semuanya. Ini kan melawan kodrat kekuasaan. Kodrat kekuasaan itu adalah satu orang yang akan mengendalikan seluruhnya. Itulah makanya sunnah kauniyah kekuasaan dari zaman dahulu nenek moyang kita itu bentuknya kerajaan. Karena nggak ada pemimpin atau penguasa itu mau ada yang menjadi pesaing. Semuanya harus tunduk. Sama dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Itu semua rakyatnya itu semuanya tunduk, nggak ada yang berani melawan. Itulah pemimpin yang baik sesuai dengan sunnah kauniyah atau kodrat kepemimpinan. Nah, tapi oleh demokrasi kemudian dibelah-belah, orang hanya memegang kendali atas legislatif, orang ada yang memegang kendali atas eksekutif, orang ada yang memegang kendali atas yudikatif, dan ini tidak saling intervensi. Nah, orang menyediakan cara bermain namanya demokrasi, tetapi ada orang masuk ke situ dengan logika kodrat kekuasaan. Saya nggak mau dibelah-belah seperti itu. Pokoknya semuanya harus saya kendalikan. Akhirnya apa? Orang kemudian teriak semua. Itu salah, itu salah. Padahal kalau dilihat dengan sunnah kauniyah kekuasaan ya begitu. Makanya dalam Islam jamaah sekalian, sistem politiknya itu dalam Islam adalah khilafah. Seorang khalifah itu memegang semuanya.
memegang semuanya seorang khalifah itu. Tidak dibelah-belah seperti demokrasi. Kenapa? Karena dia harus bisa mengendalikan semuanya. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab kalau tidak begitu akan terjadi fitnah, kekacauan. Ada satu daerah memberontak, ada kelompok A memberontak, kelompok B memberontak, terjadi fitnah. Dan dia seperti terbelenggu tangannya. Kenapa? Karena yang kemudian nanti mengadili bukan dia. Ada lagi namanya yudikatif, ya, pengadilan oleh polisi. Iya, kalau polisi dan pengadilannya lurus. Bagaimana kalau polisi dan pengadilannya mempan disuap? Dan pemegang jabatan eksekutif itu nggak bisa protes ketika di bawah itu ada pengadilan yang tidak lurus. Kenapa? Itu di luar kewenangan dia. Nah, dalam sistem khilafah nggak bisa. Semua orang yang ada di dalam negara itu tunduk kepada khalifah. Kemudian juga waktunya. Dalam sistem khilafah itu waktunya adalah seumur hidup. Sebab kalau ada pemimpin ideal seperti Umar, lalu dibatasi waktu dengan hanya 5 tahun, itu juga akan menimbulkan kekacauan. Jadi dengan dibatasi waktu itu juga akan menimbulkan kekacauan. Tanpa dibatasi waktu juga bisa menimbulkan kekacauan. Maka logikanya dua madhab ini bertolak belakang. Kalau demokrasi madhabnya harus dibatasi. Kalau nggak dibatasi makin berkuasa dan tidak terkendali. Dalam sistem khilafah itu justru nggak boleh dibatasi. Kenapa? Kalau dia adalah sosok yang maslahat, dibatasi malah mengurangi maslahat. Lalu bagaimana mencegah mafsadat kalau seorang pemimpin itu tidak baik? Caranya di dalam sistem khilafah itu ada namanya ahlul halli wal aqdi, yaitu kelompok beberapa orang yang fungsinya adalah untuk memonitor. Kalau khalifah ini sudah terlalu jauh menyimpang, maka dia bisa dicopot dari jabatannya. Kenapa? Karena tidak lagi lurus mengikuti garis Al-Quran dan Sunnah. Tapi kadang-kadang ya ahlul halli wal aqdinya kalah kuasa dibanding khalifahnya. Jadi memang begitu. Pada akhirnya tanggung jawab terbesar ada pada pundak khalifah. Sebab kekuasaannya bisa menjadi kekuasaan barbar atau kekuasaannya bisa menjadi kekuasaan yang adil, itu semuanya tergantung pada dia. Sistem itu kalah oleh kodrat kekuasaan. Sistem itu kalah oleh kodrat kekuasaan. Bahkan kalau orang begitu berkuasa, bahkan dia bisa membuang Al-Quran dan Sunnah. Mulai hari ini saya nggak mau lagi undang-undangan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia sangat berkuasa, semua orang di bawahnya itu penjilat semua. Nah, itu dia bisa umumkan itu dan tidak ada yang berani menentang. Jadi jamaah sekalian, itulah makanya pentingnya seorang pemimpin sebagai pintu. Pintu apa? Pintu apakah fitnahnya tertutup ataukah fitnah akan terbuka? Baik. Qala idzan la yughlaq abadan. Kalau begitu tidak akan pernah bisa ditutup selamanya. Dan benar, sejak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terbunuh syahid, itu kemudian rangkaian konflik itu enggak berhenti di tengah umat Islam. Di zaman Utsman itu masya Allah perbedaan pendapat. Kemudian setelah Utsman digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, bahkan itu menjadi konflik bersenjata. Kemudian zamannya siapa sesudah Ali? Digantikan putranya Al-Hasan, konflik dengan Muawiyah. Akhirnya Al-Hasan ngalah. Lalu kekuasaan biarlah dipegang Muawiyah, yang penting umat Islam tidak saling bunuh. Luar biasa ini sahabat Hasan ini, legowonya luar biasa. Tapi anehnya yang dijunjung tinggi oleh Syiah justru Husain. Padahal apa? Padahal perannya untuk menjaga darah umat Islam itu lebih besar Hasan, karena Hasan pernah melanjutkan kekuasaan ayahnya,
tapi kemudian rela menyerahkannya kepada pesaingnya demi tidak terjadinya fitnah. Sesudah itu tetap itu fitnah berlanjut di berbagai daerah. Ya, era Abbasiyah kemudian berganti dengan era berikutnya, dan yang paling sedih adalah di zaman kita sekarang. Yaitu di zaman kita sekarang itu bukan hanya fitnah sesama umat Islam, dikombinasi pula umat Islamnya sedang kalah, dikalahkan oleh orang kafir. Kalau umat Islam sedang berkuasa kemudian mereka konflik, itu masih mending, bener nggak? Ini sudah kalah ditambah konflik. Dan fitnah yang terjadi sekarang, misalnya yang di Timur Tengah, di Gaza, di Palestina, memang tidak ada fitnah antara umat Islam Gaza melawan umat Islam Arab Saudi. Memang tidak ada konflik antara umat Islam Gaza dengan umat Islam yang ada di negara Mesir, betul. Tetapi bentuk fitnahnya beda. Yaitu apa? Yaitu umat Islam yang lain membiarkan saudaranya. Ini juga fitnah. Membiarkan saudaranya dibantai oleh orang-orang kafir. Coba bayangkan andaikan ini terjadi pada zaman Umar bin Khattab, tetangga dekat sebelah rumah, tetangganya rumahnya dimaling, ada penjahat kemudian mengeroyok rumah itu, tetangganya malah cuman sibuk memperbaiki pagar pembatas dengan tetangganya itu. Kira-kira gimana itu, Pak? Itu kan perumpamaannya seperti itu antara umat Islam Mesir dengan Gaza. Itu seperti dua rumah yang bertetanggaan. Dia dengar itu tetangganya itu ribut sekali, dikeroyok sama perampok oleh orang jahat. Teriak-teriak minta tolong. Malah yang dia lakukan apa? Pagar pembatas dengan rumahnya malah ditinggikan dan diperbaiki. Supaya apa? Tetangganya yang dikeroyok itu tidak bisa lompat mengganggu rumahnya. Benar nggak? Begitu pula antara Palestina dengan Yordania. Nah ini jadi sekarang itu fitnahnya bukan saling bunuh, tapi apa? Tega membiarkan saudaranya dibunuh. Itu lebih menyakitkan lagi. Ya. Tega tetangganya dibunuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Mudah-mudahan umatnya Nabi Muhammad diselamatkan dari fitnah yang mengerikan ini. Ya. Baik. Lalu kapan fitnah ini akan berakhir? Kapan, Pak? Kapan fitnah ini akan berakhir? Ini berita terbaru yang saya baca. Israel akan segera, bukan akan segera, sudah mulai akan menyapu wilayah tepi barat. Setelah Gaza tinggal 9% yang layak dihuni. Gaza itu tinggal 9% yang layak huni. Sekarang mereka akan menyasar tepi barat. Nah, tepi barat itu adalah wilayah yang dimana ada Masjidil Aqsa. Ternyata di sana juga meledak perlawanan. Walaupun di sana didominasi oleh kelompok nasionalis seperti Fatah, atau zaman dulu kita kenal namanya PLO, Yasir Arafat. Namanya sekarang adalah Fatah. Belum lama di Qatar antara Hamas dengan kelompok-kelompok pejuang yang lain itu rembukan dengan Fatah, kelompok nasionalis ini, yang direstui oleh Israel untuk menjadi penguasa boneka di Palestina.
Fatah ini sekarang dipimpin oleh Mahmud Abbas. Nah, antara Fatah, Hamas dengan kelompok-kelompok yang lain itu mereka sepakat untuk menghilangkan perbedaan pandangan. Mereka sepakat bersatu. Selama ini mereka saling musuhan. Kok bukan musuhan lah. Kira-kira jalan politiknya itu berbeda. Kalau Fatah itu cenderung negosiasi dengan Israel lewat meja-meja perundingan. Kalau Hamas dia pakai perjuangan bersenjata. Ini dua kelompok besar ini nggak pernah ketemu. Dalam artian garisnya ini nggak ketemu. Nah, di Qatar mereka ditengahi oleh Cina. Ini menarik ya. Cina komunis itu menjadi penengah untuk bersatunya kelompok-kelompok pejuang di Palestina. Ini sedih gitu. Sedihnya apa? Untuk sekedar bersaudara saja harus dibantu oleh orang kafir, coba. Aneh ya. Untuk rukun itu harus dibantu oleh orang kafir. Dan ini rumah tangga kita sendiri. Saya awalnya melihat ini pertaruhan yang sangat berbahaya bagi Hamas. Kenapa begitu? Karena dengan bersatunya Fatah dan Hamas itu bisa jadi orang-orang Fatah akan boleh masuk ke Gaza dan di sana bukannya membantu perjuangan bersenjata, bisa jadi malah menjadi mata-mata di situ karena mereka kan punya sejarah hubungan dengan pemerintah Israel sebagai kaki tangan dari pemerintahan Israel. Tapi rupanya dugaan saya keliru. Yang terjadi malah kebalikannya. Gara-gara Hamas kemudian bersatu dengan Fatah, maka menurut kacamata Israel, kalau begitu Fatah sekarang sudah berwarna Hamas. Berarti apa? Berarti tidak ada lagi yang bisa dipercaya di Palestina. Maka ketika Fatah sebelumnya menguasai tepi barat, maka tepi barat pun hari ini dihabisi oleh Israel. Meskipun di dalamnya ada Fatah yang selama ini menjadi bonekanya. Dan Fatah terpaksa ikut mengangkat senjata untuk melawan Israel. Berarti apa? Hamas bisa memancing Fatah untuk turun ikut berperang. Ini cerdik sekali. Ya. Sangat cerdik. Ini maka tadi saya bilang ini, saya waktu awal membaca berita itu, ini pertaruhan berbahaya bagi Hamas. Ya. Tetapi ternyata apa? Malah berbalik. Malah kemudian semua rakyat Palestina sekarang hari ini kompak untuk pakai jalan senjata. Termasuk yang selama ini anti dengan perlawanan bersenjata, cukup dengan negosiasi dan segala macam, yaitu Fatah. Luar biasa. Dan ini bisa jadi adalah kabar baik. Kabar baiknya apa? Ini kan cara Allah mentarbiyah. Cara Allah mentarbiyah agar seluruh umat Islam Palestina punya satu nafas yang sama. Seperti seluruh umat Islam Madinah zaman Nabi punya nafas yang sama. Kompak ketika perang Uhud, ya semuanya ikut perang. Maka di zaman Madinah itu ada kelompok namanya Munafikun, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Tapi dengan adanya seleksi alam, ada perang Uhud, ada perang ini, perang itu, lama-lama keberadaan kelompok yang aslinya menolak untuk mengikuti jalan perang itu kemudian makin terkikis, tidak populer, makin terkikis, tidak populer, sehingga keberadaan orang munafik tinggal ditunggu matinya saja. Setelah mereka mati, selesai fitnah dari kalangan munafikun. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak ada fitnah dari kalangan munafikun. Di zaman Umar bin Khattab enggak ada lagi fitnah dari kalangan munafikun, habis.
Semuanya satu nafas. Islam tegak dengan sempurna. Nah, apakah ini menjadi isyarat ya, semakin dekatnya pertolongan Allah, kemenangan? Kenapa? Karena seluruh umat Islam Palestina nggak ada lagi yang menjilat kepada Israel. Karena sebelumnya apa? Masih terbelah. Ada yang ngangkat senjata, ada yang maunya pakai negosiasi. Berarti apa? Berarti ya memang sejarah akan selalu terulang, ibarat roda yang berputar. Artinya apa? Ketika kita memotret Gaza dan Palestina hari ini, itu sebetulnya mirip sekali dengan kita memotret Madinah di zaman Nabi. Ada dua kelompok, kelompok yang ingin melawan dan kelompok yang disebut dengan munafikun. Walaupun kita tidak mengatakan itu terhadap Fatah, karena ini kan di zaman Nabi di Madinah. Kalau zaman sekarang khawatir kalau kita terlalu lancang dengan menggunakan istilah mereka adalah munafikun, itu nanti kita akan kena hisab. Iya kalau benar, kalau salah bagaimana? Tapi yang saya maksud adalah intinya tadinya ada dua faksi Fatah yang tidak mau perang, pakainya adalah negosiasi. Lalu kemudian Hamas, pokoknya kalau nggak perang itu nggak bisa selesai urusan Israel ini. Ya. Nah sekarang mulai apa? Angin mulai berbalik, bahwa kelompok yang tidak mau perang pun dipaksa oleh Israel untuk ikut perang. Nah kalau orang-orang Fatah yang tinggal di tepi barat, mereka rumahnya ternyata dibuldoser juga oleh Israel. Ya, daripada kehilangan rumah yang mending sekalian perang. Jadi sekarang peperangan meluas ke tepi barat dan bisa jadi akan segera pecah. Mungkin bisa jadi, mungkin Masjidil Aqsa akan benar-benar dikuasai secara penuh oleh Israel ketika penduduknya kemudian diusirin semua. Allahul musta'an. Ini sesuatu yang menyedihkan, tetapi kita tahu bahwasanya begitulah namanya kehidupan. Kadang-kadang mengalami kekalahan yang benar-benar serius, tapi kemudian bisa berbalik. Seperti perang salib, pernah juga kalah, tapi di endingnya adalah dapat ditaklukkan semua, sehingga Baitul Maqdis bisa dikembalikan menjadi kekuasaan umat Islam. Jadi bukan cuma sekarang Baitul Maqdis itu pernah dikuasai oleh orang kafir. Dulu juga pernah pada zaman perang salib dikuasai penuh juga. Jadi kalau sekarang misalnya dikuasai oleh Israel, ya berarti sejarah terulang. Dan mudah-mudahan sejarah terulang pula bahwa endingnya adalah bisa dikalahkan semua, lalu kemudian kembali ke umat Islam. Dan apakah itu yang dimaksud dengan era di mana munculnya Imam Mahdi? Wallah, kita nggak tahu. Baik. Kemudian lanjutan hadis ini, qulna akana Umar ya'lamul baba. Kan tadi ceritanya di awal tadi apa? Umar, Hudzaifah dengan beberapa sahabat itu kan julusan, duduk ngeriung. Lalu kemudian kami bertanya, kami di sini adalah orang yang ikut ngeriung di situ. Akana Umar ya'lamul bab. Ini enggak tahu dalam hadis ini apakah masih di majelis yang sama ataukah Umarnya sudah pergi. Kemungkinan sudah pergi Umarnya. Karena kalau munculnya pertanyaan ini ketika Umarnya masih ada, kayaknya enggak mungkin. Kami semua bertanya kepada Hudzaifah, akana Umar ya'lamul bab? Apakah Umar tahu pintu itu maksudnya apa? Qala na'am. Hudzaifah menjawab, iya, Umar tahu yang dimaksud pintu itu apa. Kama anna dunal ghad al-laila, sebagaimana sesudah esok hari akan datang malam.
Inni haddatsuhu bi haditsin laisa bil aghalid fahibna an nas'ala Hudzaifah. Kami takut untuk sebentar. Hudzaifah melanjutkan, aku menyampaikan hadis ini bi haditsin laisa bil aghalid. Kami menyampaikan hadis ini adalah bukan karanganku, tetapi hadis ini hadis yang pernah aku dengar atau setidaknya aku tangkap maksudnya dari Rasulullah. Fahibna an nas'ala Hudzaifah. Lalu kami takut untuk bertanya lebih jauh kepada Hudzaifah. Hudzaifah ini siapa? Hudzaifah ini adalah sosok yang unik. Hudzaifah ibnul Yaman itu adalah seorang yang kalau sekarang itu hitam putih dan sumbu pendek. Waktu orang lain masuk Islam, itu masuk Islamnya diam-diam. Hudzaifah ini justru setelah masuk Islam di Mekah, masih di Mekah ya, itu malah sengaja mengumumkan di Ka'bah. Akhirnya dikeroyok, dipukuli oleh orang-orang Quraisy. Dan enggak kapok, dia ulangi lagi. Jadi tipe-tipe apa Hudzaifah ini? Orang kayaknya enggak ada urat takutnya, itu enggak ada Hudzaifah. Lalu ketika Rasulullah SAW wafat, keadaan umat kan mulai ada penurunan. Maka Hudzaifah ini adalah kalau jalan itu selalu bawa tongkat. Kalau dia lihat kemungkaran dipukul orang itu. Akhirnya menjadi resah di tengah masyarakat, dilaporin. Akhirnya Hudzaifah diusir keluar kota. Akhirnya hidup sendirian hanya dengan istrinya. Dan memang pernah disabdakan oleh Nabi, dia akan hidup sendirian dan mati sendirian. Dan benar sampai wafatnya di tempat itu, karena beliau ini tipe orang yang tidak bisa melihat kemungkaran. Sehingga wajar ketika para sahabat yang saat itu ngeriung bersama Umar itu takut untuk bertanya lebih jauh kepada Hudzaifah. Mungkin karena Hudzaifah lebih senior, atau memang karena tipikalnya orang seperti itu. Fa'amarna Masruqan fasa'alahu, maka kami meminta tolong orang yang bernama Masruq. Kalau nggak salah ini seorang tabi'in ya. Maka kemudian fasa'alahu, maka kemudian Masruq ini bertanya kepada Hudzaifah. Nah, disebutkan dalam syarah, Masruq ini berani bertanya kepada Hudzaifah karena memang beliau punya posisi yang cukup tinggi karena keulamaannya. Faqala al-bab Umar. Yang dimaksud dengan pintu yang kita bahas tadi itu adalah Umar. Jadi pintu penutup fitnah adalah sosok bernama Umar. Ketika Umarnya dibuka paksa, dirusak pintu itu dengan cara dibunuh, maka fitnah meledak. Lalu fitnah itu bergejolak seperti ombak di lautan. Dan sampai hari ini. Mungkin sampai dengan nanti Imam Mahdi datang, kita masih menikmati kelanjutan dari fitnah yang kebuka sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, ini adalah hadis yang ke-88. Kalau fitnah kita di sini apa? Fitnah kita di Indonesia apa? Fitnah kita di sini, jamaah sekalian, pasti yang kepikir apa? Cawe-cawe, ya kan? Pasti kepikir, oh orang mau jadi pemimpin dihamba dan sebagainya. Sebetulnya fitnah yang lebih layak disebut
itu adalah hilangnya kemerdekaan dan harga orang beriman. Fitnah terbesar yang kita hadapi adalah hilangnya harga orang beriman, harga dirinya dan harga kehormatannya. Contoh, ketika ada orang beriman dengan mudahnya dituduh sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan, atau dengan kata lain perzinaan dengan paksa, padahal tanpa ada bukti seperti ayat yang tadi kita sebut. Dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Gara-gara itu kemudian dia dipenjara. Mereka dipenjara, 8 pemuda dipenjara. Artinya apa? Dia menikmati penjara seumur hidup oleh sebuah tuduhan, di mana tuduhan itu, andaikan umat Islam mengerti syariat Islam dan tunduk kepada syariat Islam, baru sejak ditulis sebagai penyidikan itu sudah ditolak. Kenapa? Karena nggak ada saksinya, karena nggak ada buktinya. Berarti apa? Hilangnya kehormatan atau rusaknya kehormatan orang beriman dengan tuduhan zina itu lebih berat, lebih besar, itu harus disebut sebagai fitnah dibanding fitnah MK memutuskan begini, malah DPR masih nolak. Itu adalah fitnah kecil. Itu fitnah kecil karena sifatnya hanya politik. Tetapi fitnah yang lebih besar adalah ketika orang beriman nyawanya murah, kehormatannya murah. Orang beriman dengan mudah dituduh berzina. Orang beriman dengan mudah dipenjara. Orang beriman dengan mudah dibunuh. Itu fitnah yang lebih besar. Sebab sejak manusia, saya ulangi, manusia, kulit, daging, tulang, darahnya yang membentuk tubuhnya, ketika dia menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sejak saat itu nyawanya diangkat. Maksudnya diangkat itu diberi harga yang sangat tinggi oleh Allah. Maka tadi ayatnya, siapa membunuh orang beriman secara sengaja akan diancam dengan 4 lapis hukuman. Ini berarti cara Allah untuk menjaga nyawanya orang beriman. Tidak boleh sembarangan ditumpahkan. Hisabnya juga sangat berat. Tetapi ketika nyawa orang beriman menjadi demikian murah, murah di hadapan Israel dan Amerika, murah pula di hadapan tetangganya. Benar nggak? Nyawa orang beriman di Gaza itu murah di hadapan Israel, murah pula di hadapan tetangganya. Yang penting bukan orang Mesir, yang penting bukan warga Yordan. Kalau warga Palestina bukan urusan kami. Berarti apa? Nyawa orang beriman menjadi murah di mata orang kafir dan di mata saudaranya sendiri. Ini fitnah yang lebih serius dibanding urusan apa? Ya, persen-persenan tentang syarat ini, syarat itu. Itu fitnah kecil itu. Itu fitnah kecil. Karena tidak berhubungan langsung dengan keimanan, tidak berhubungan langsung dengan agama Islam. Itu hanya cara berpolitik. Maka fokuskan pandangan mata kita kepada fitnah yang mengerikan ini, yaitu fitnah berupa apa? Darah orang beriman yang dijaga dengan begitu tinggi oleh Allah menjadi murah. Kalau di hadapan orang kafir itu sudah lumrah, sudah memang di mata orang kafir nyawa orang beriman gak ada harganya, itu memang kita bisa, ya memang itu udah dari dulu begitu. Tetapi ketika nyawa orang beriman dianggap murah oleh tetangganya sendiri yang sesama mukmin, ini fitnah yang luar biasa. Fitnah yang sangat besar. Kalau ada orang beriman dengan mudah dituduh memperkosa atau berzina, tanpa ada bukti apa-apa, kehormatannya hancur sehancur-hancurnya. Lihat dulu 8 terpidana pada tahun 2016. Ketika dibawa oleh polisi itu diteriaki oleh masyarakat.
pembunuh, pemerkosa, itu hancur sudah kehormatan. Orang beriman yang dijaga sangat tinggi oleh Allah kehormatannya. Dengan cara apa? Orang yang menuduh harus mendatangkan 4 orang saksi. Supaya kehormatan orang beriman itu tidak mudah diacak-acak sedemikian rupa. Dijaga betul kehormatan orang beriman. Hari ini rusak parah. Dengan seenaknya orang menuduh meskipun tanpa bukti, yang penting kekuasaan menghendaki. Itu fitnah yang luar biasa. Maka jemaah sekalian, fitnah yang tersisa hari ini adalah bentuknya yang paling mengerikan adalah fitnah itu, yaitu hilangnya harga nyawa orang beriman dan hilangnya kehormatan orang beriman. Itu lebih mengerikan dibanding fitnah berupa angka-angka 7,5%, mau diakali lagi umur 30 tahun diakali lagi. Itu bukan fitnah yang dibicarakan oleh hadis ini, enggak. Maka dengan kita belajar hadis, kita menjadi tahu mana yang urgen, mana yang penting, dan mana yang sebetulnya itu cuma bunga-bunga politik yang tidak harus hati kita ikut teraduk-aduk dengan itu. Santai aja, biasa aja. Masih ada fitnah yang lebih besar yang menjadi perhatian kita, bukan itu. Baik, demikian kajian kita pada pagi ini, semoga memberi manfaat, yaitu hadis yang ke-88. Tapi bukan densus ya. Hadis ke-88. Baik, ada pertanyaan silakan. Betul. Silakan. Kita harus menjaga hidup iman. Tadi kan Ustaz bilang makanya sebenarnya dua-duanya berlaku atau memang benar-benar salah satu yang benar. Yang ketika agama ini tidak bisa ditegakkan. Kurang agak menggema. Mengenai hadis kita lagi bisa Dari pembunuhan. Maknanya sebenarnya bergeser. Ya. Sebenarnya dua-duanya benar atau yang paling benar adalah yang Ustaz. Ya. Jadi kekacauan saling bunuh itu disebut dengan fitnah. Tetapi ayat yang ada dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatli, itu maksudnya apa? Halangan dan hambatan untuk pelaksanaan Islam itu adalah lebih berat daripada pembunuhan. Artinya apa? Ini dua konteks yang berbeda. Dua konteks yang berbeda. Satu bicara tentang perbandingan antara membunuh dengan menghalangi syariat. Yang satu bicara tentang makna fitnah adalah kekacauan. Gitu. Jadi dua-duanya benar sesuai dengan konteksnya. Kekacauan disebut dengan fitnah. Menghalangi syariat itu juga fitnah. Gitu. Nah, tetapi dalam ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah lebih besar dari pembunuhan, itu maksudnya adalah menghalangi tegaknya syariat. Di zaman Nabi misalnya apa? Misalnya adalah Nabi dilarang untuk masuk ke Masjidil Haram, padahal Nabi cuma pengen umroh, dihalangi. Itu adalah fitnah ya. Nah, yang seperti itu menurut pandangan Allah lebih berat daripada membunuh ya. Lebih berat dari membunuh, karena menghalangi orang untuk tunduk kepada Allah, padahal nilai manusia itu letaknya pada ketundukannya kepada Allah. Kalau membunuh manusia berarti kan menghilangkan manusia itu. Tapi kalau menghalangi syariat Allah berarti apa?
orangnya masih ada tubuhnya tetapi dihalangi untuk tunduk kepada Allah. Ya berarti sama aja. Yang satu dihilangkan nyawanya, yang satu dihilangkan kesempatannya untuk ibadah kepada Allah. Padahal nilai manusia itu letaknya pada ibadahnya kepada Allah itu. Baik, saya kira itu ya. Dua-duanya benar. Kekacauan, saling bunuh, itu istilahnya juga fitnah. Lalu menghalangi syariat Allah, itu juga fitnah. Adapun dalam ayat al-fitnatu asyaddu minal qatli, itu maksudnya menghalangi penegakan syariat, tegaknya syariat Allah itu lebih besar dosanya dibanding membunuh. Baik, sampai di sini karena sudah jam 6:04. Mudah-mudahan kajian kita memberi manfaat dan memastikan bahwa perhatian kita jangan terlalu banyak kepada kekisruhan politik, ya, tetapi kita bisa perhatian kita lebih kepada syariat ini, kepada umat Islam, terhadap nasib umat Islam. Itu yang harus lebih banyak mendapatkan perhatian kita. Demikian, semoga bermanfaat. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.